Presiden Soekarno menangis di makam Jenderal Ahmad Yani yang jadi korban peristiwa G30S PKI. Tragedi pembantaian para jenderal TNI pada 1965. Hal tersebut menjadi peristiwa sejarah kelam di Indonesia saat pemerintahan Soekarno. Para jenderal yang menjadi korban pembantaian ditemukan di sumur lubang buaya. Soekarno pun menangis terkait peristiwa G30S PKI yang terjadi pada 1965. Jenderal Ahmad Yani yang dibunuh pasukan Cakrabirawa G30S PKI 1965 dibuang di lubang buaya. Peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September jadi peristiwa berat bagi Soekarno. Sang proklamator bahkan tak kuasa menahan tangisannya saat berada di depan makam Jenderal TNI Ahmad Yani. Kala itu adalah tangisan pertama Soekarno menangis di depan publik. Dalam peristiwa yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 tersebut, sejumlah perwira tinggi militer diculik lalu dibunuh. Mayat mereka kemudian dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya. Jenderal Ahmad Yani menjadi satu di antara beberapa perwira tinggi militer yang menjadi korban peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia tersebut. Soekarno sebenarnya sempat menginginkan Jenderal Ahmad Yani menggantikan dirinya sebagai presiden jika kesehatannya terus memburuk. Dalam buku Ahmad Yani Tumbal Revolusi, terbitan Galang Press, putri sang jenderal Amelia Ayani mengatakan, ayahnya memang banyak disebut sebagai anak emas. Presiden Soekarno bahkan sampai ikut peduli dengan renovasi rumah Ahmad Yani di Menteng. Bung Karno pun sempat menyempatkan hadir saat syukuran rumah tersebut. Selain itu, beberapa kali Soekarno juga mengajak Ahmad Yani untuk kunjungan ke daerah. Bahkan pada hari Minggu, Jenderal Ahmad Yani dan istrinya sering menemani Bung Karno dan Hartini ngobrol-ngobrol di Istana Bogor. Sayangnya, kemesraan itu memang tak berlangsung lama. Kemesraan tersebut berakhir akibat isu Dewan Jenderal dan rumor kudeta Angkatan Darat. Berdasarkan artikel di sosok Great ID, Jenderal Ayani terbunuh di rumahnya di Jalan Lembang, Jakarta, Jumat 1 bulan 10 1965 dini hari. Dikisahkan Panglima Angkatan Darat tersebut kala itu sedang tertidur, sementara putranya yang baru berusia 7 tahun, Irawan Suraedi, terbangun. Edi mendapati ibundanya tak ada di rumah karena sang sedang berada di rumah lainnya di Jalan Taman Surapati. Kemudian Edi pun membangunkan Mbok Mirah, pembantu di rumah Ahmad Yani. Edi minta ditemani duduk di ruang keluarga belakang karena dia ingin menunggu ibunya pulang ke rumah. Namun beberapa saat setelah itu terdengar suara gaduh dari tempat penjaga di rumah tersebut. Rupanya suara tersebut berasal dari sepasukan tentara tak dikenal yang dengan cepat masuk ke halaman rumah. Tentara itu berseragam Cakrabirawa, lengkap dengan senjata, begitu menurut keterangan di buku Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 1906. Tentara tersebut dipimpin oleh pembantu Letnan 1 Mukijan dan Sersan Raswan. Mereka lalu masuk mengepung rumah dari segala penjuru. Akhirnya, para tentara itu mendapati Edi dan Mbok Mirah yang tengah duduk di ruang belakang. Tak jauh dari pintu belakang rumah, tentara tersebut meminta Edi agar Jenderal Ahmad Yani dibangunkan
karena Mbok Mirah tak beranjak dari tempat duduknya. Edi pun pergi ke kamar ayahnya. Dia menggoyangkan kaki ayahnya tersebut. "Pak, bangun Pak, ada Cakrawirawa mencari Bapak. Bapak diminta datang ke istana," kata Edi. Jenderal Ahmad Yani dibunuh Cakrawirawa G30S PKI 1965 dibuang di lubang buaya. Jenderal Ayani bangun lalu melihat melalui kaca jendela yang menghubungkan ruang makan dengan ruang belakang. Ahmad Yani kemudian menghampiri para tentara itu. Sementara Edi yang ketakutan langsung berlari ke ruang belakang dan berdiri di depan kolam ikan. Sempat terjadi perdebatan sengit antara Jenderal Ayani dan para tentara-tentara itu. Akhirnya suara tembakan terdengar. Ayani tersungkur di lantai ruang makan di kediamannya. Ahmad Yani yang bersimbah darah kemudian diseret. Saudara-saudara Edi terbangun dan mencari tahu apa yang terjadi di ruang makan. Namun, para tentara tersebut membentak saudara-saudara Edi untuk masuk kembali ke kamar masing-masing. Mereka diancam akan ditembak kalau tak mengidam perintahnya. Dini hari pukul 4 pada 1 Oktober 1965 menjadi peristiwa yang tak dapat dilupakan oleh Irawan Suraedi atas meninggalnya ayahandanya.